Ya, oke. Selamat siang semuanya, teman-teman di Kompak Siang, tanggal 27 Mei. Puji Tuhan kita berjumpa lagi pada siang hari ini di virtual Zoom Kompak. Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat-sehat selalu dan diberkati. Amin. Luar biasa siang hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, adalah seorang dari Pati, Jawa Tengah, Ngapurono. Teman-teman Kompak Siang, bagi yang saat ini sedang menyaksikan YouTube channel siang hari ini, silakan dibagikan ke grup-grup rohani, beranda-beranda Facebook, dan teman-teman bahkan sampai di grup-grup WhatsApp agar supaya kita bisa menjangkau jiwa-jiwa, memberkati orang-orang beriman, orang percaya. Nah, sudah hari ini kita bersyukur Pak Timotius Ngapurono, meskipun dia orang yang sibuk, masih menyempatkan diri untuk masuk di Zoom Kompak Siang. Mari kita sambut Pak Timotius Ngapurono dengan sukacita. Salam, selamat siang Pak Timo. Apa kabar? Salam Pak, selamat siang Pak. Tuhan berkati, salam kenal semuanya. Kalau Bu Melani saya sudah kenal Pak. Sudah kenal, oke. Very good. Bentar ya, saya masukkan ke layar dulu ya. Mana nih layarnya? Ya, saya masukkan ke layar dulu. Kenapa hilang nih? Iya, oke. Pak Timotius Ngapurono, saya masukkan ke layar dulu ya, bentar. Oke, sudah masuk ke layar. Alright. Seperti biasanya, saya ajak Pak Timotius dan teman-teman semuanya kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, terima kasih, kami sangat bersuka cita pada siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang akan bersaksi. Kita akan menerima berkat yang luar biasa. Kami berdoa ya Tuhan agar supaya perangkat yang kami pakai, laptop, handphone, apapun juga, bahkan sampai internet, bisa berjalan dengan baik dan lancar. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus, terutama pesaksi kami pada siang hari ini, Pak Timotius, agar supaya beliau dapat bersaksi seturut dengan kehendak Bapa di surga untuk memberkati, menguatkan iman orang percaya, bahkan menjangkau jiwa-jiwa baru. Kami buka program testimoni pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama katakan Amin. Amin. Ya, satu firman Tuhan ya, yang saya akan bacakan sebelum kita mendengar kesaksian Pak Timotius. Firman Tuhan, Mazmur 9, ayat 2. Mazmur 9 ayat 2 berkata, ya, ini ada hubungannya, meskipun Pak Timotius ada sakit, harus cuci darah, ternyata Mazmur 9 ayat 2 berkata apa? Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Dia dahsyat, dia luar biasa, bersyukur untuk perbuatannya yang nyata atas kita. Dan sebagaimana biasanya, sebagai reminder, ada 2 poin yang saya ingatkan adalah bahwa tujuan YouTube channel ini adalah untuk memberkati banyak orang, menguatkan hati orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28, 19-20, dan Kisah 1 ayat 8. 2, benar semua agama mengajarkan kebaikan, oleh sebab itu jangan pernah menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Teman-teman, saya selalu ingatkan, mari kita berkomentar dengan mengedukasi, dengan kasih, dan memberkati, agar supaya semua program YouTube channel ini benar-benar memuliakan nama Tuhan. Dan informasi bagi yang mau bersaksi, dan mau mengisi ruang kesaksian di YouTube channel ini, silakan kontak dengan nomor WhatsApp Zoom Kompak Siang ini di 08122 970 2298 atau di 08123
5567375. Nanti akan kami jadwalkan. Saya akan kasih waktu dan layar buat Pak Timotius untuk bisa mulai memberikan kesaksian, dimulai dengan ya cerita sedikit singkat lah, latar belakang keluarga, kegiatan sehari-hari ya. Kita akan mendengar bagaimana ya sampai Pak Timotius saat ini bisa menderita sakit, harus cuci darah 2 kali seminggu. Apa yang terjadi dalam kehidupan Pak Timotius? Waktu dan kesempatan kami persilakan. Oke, monggo Pak Timotius. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, salam semuanya, selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Mungkin sudah mengerti dan mengenal siapa saya. Asli saya dari Pati, saya latar belakangnya memang dari Muslim. Saya memang melayani Tuhan, sewaktu sehat sampai sakit ini pun saya tetap melayani Tuhan. Bahkan saya pun selalu menjadi saluran berkat bagi mereka semua. Karena prinsip kami dalam Amsal 11:24-25, yaitu siapa yang menabur akan semakin berkelimpahan, tapi siapa yang berhemat malah semakin berkekurangan. Itu saya lakukan. Amin. Memang saya bukan orang kaya, saya bukan seorang pejabat, saya bukan orang pengusaha atau bukan apa, saya hanya hidup dengan iman. Saya hidup dengan iman, tapi saya selalu bersyukur selalu untuk selalu memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kemarin aja saya terus terang bukan sombong, saya dapat berkat sedikit dari orang-orang yang memberkati saya berikan beras, tak bagi-bagikan kepada kaum duafa dan anak-anak yatim. Istri saya bertanya, dapat berkat dari mana? Dari seseorang. Kita kalau bisa jadi saluran. Kalau kita jadi saluran, tetap basah. Lihatlah, Amin. Yang dilewati air tetap basah. Tapi kalau kita diam aja, tidak mungkin kita basah. Kalau gitu. Ya puji Tuhan lah, terserah kamu. Memang misi saya dalam melayani Tuhan, saya tidak mencari kekayaan, saya tidak mencari nama atau gila hormat, enggak. Cuma saya ingin supaya saya dapat berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau saya tidak berbuah, nanti saya akan ditebang oleh Tuhan. Pasti itu ditebang. Seperti ini, walaupun saya melakukan seperti ini aja pelayanan kemana-mana, walaupun dalam keadaan sakit. Kemarin saya memang mendatangi saudara saya yang sakit. Dia memang sudah kenal saya, sudah dengar nama saya. Cuma dia belum percaya kalau saya sekarang jadi orang, ya maaf lah, jadi wong apik, wong baik gitu loh. Jadi orang baik, dia bingung. Karena dia keadaan sakit, tidak bisa apa-apa. Dia tak datangin, terus dia barang saya datang, dia heran. Loh, yang datang kamu toh? Loh, kamu sekarang jadi apa? Saya bilang, saya sekarang jadi pendeta, saya bilang gitu. Wah, hebat kamu jadi pendeta gitu. Iya, saya memang setengah sombong, saya bilang jadi pendeta. Loh, katanya kamu bisa menyembuhkan orang sakit. Oh, enggak bisa. Yang menyembuhkan Tuhan Yesus yang saya sembah. Oh, jadi kamu sekarang orang Kristen toh? Iya, saya bilang gitu. Saya orang Kristen, pekerjaan saya mendoakan orang, pekerjaan saya memijit orang. Siapa yang percaya dengan Tuhan Yesus pasti akan dijamah, pasti akan dipulihkan, pasti akan disembuhkan. Itu kata-kata saya. Tapi kalau kamu tidak percaya, saya tak pulang saja. Oh, udah, jangan, dia bilang gitu. Akhirnya dia tak doakan, tak tuntun dalam doa, tak suruh menirukan doa saya di tengah-tengah. Saya suruh berkata, Tuhan Yesus, aku ingin sembuh. Lewat kuasa doa Pak Ngapurono, aku akan mengalami mujizat. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah anakmu ini Tuhan, yang kotor dan sampah ini, supaya anakmu berkenan di hadapan-Mu. Kalau aku nanti betul-betul sehat, aku akan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Itu tak tuntun, akhirnya sambil tak terapi kakinya karena dia kena batu ginjal. Tak kasih obat herbal, tak kasih apa. Dia akhirnya tak salami, tak peluk, dia menangis. Dia berkata, aku heran, kamu sekarang kok berubah total. Dulu kamu dulu ada seorang bangsat. Bangsat itu bajingan, saudara. Bahasa Jawanya bangsat, bangsat itu bahasa Indonesianya bajingan. Maaf loh ya, kalau kata-katanya kurang sopan. Dia bilang gitu, ya enggak apa-apa. Saya bilang lebih baik mantan gali daripada mantan kiai. Oh gitu ya, iya. Nah, itu jadi kemarin tuh saya betul-betul diberkati oleh Tuhan dengan kedatangan saya ke teman saya yang sakit itu.
Dan saya pulang, saya mau dikasih amplop, saya bilang, enggak usah. Aku enggak butuh ini. Aku di rumah bukan sombong. Banyak sekali seperti ini, saya bilang gitu. Nah, kenapa buat beli bensin? Mobilku sudah ada bensinnya. Loh, kamu bawa mobil ya? Iya. Wah, kamu sekarang kaya. Bukan kaya, aku bilang gitu. Aku diberkati oleh Tuhan. Karena barang siapa yang mengenal Tuhan Yesus, mengenal, dia berkata, akulah kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak akan ketemu Bapa tanpa melalui aku. Itu Tuhan Yesus berkata seperti ini. Oh gitu ya, iya. Jadi kemarin saya betul-betul diberkati Tuhan sampai sore lah. Sampai saya ditelepon keluarga saya, kalau enggak pulang-pulang melayani siapa gitu. Mau kadar kamu lemas. Memang terus terang Pak, sampai hari ini saya masih lemas, gula saya masih drop 70 kurang. Saya selalu minum air madu terus, karena saya tidak berani minum air gula pasir. Karena gula pasir mengandung banyak kimia, kalau gula merah, gula aren saya mau. Tapi saya memang menyediakan madu di rumah untuk tak minum. Kalau badan saya lemas, drop, kepala pusing, itu berarti gula saya drop. Tak sediakan terus. Akhirnya saya tetap melayani Tuhan terus, sampai kemana-mana. Sampai di rumah saya ditelepon, tadi kamu kok enggak mampir di adik saya? Gitu. Loh, kenapa adikmu Pak? Loh adikku yang ingin ketemu kamu, bilang gitu. Pak Loh ya, Ngaporono, halo Pak mohon Peter. izin, Pak Andre. Pak Andre mohon izin. Ya, silakan. Pak Silakan Pak Peter. Ngaporono waktu ketemu teman terus berdoa untuk dia, apakah dengan gampang-gampang saja dia mau gitu? Dia mau Pak, puji Tuhan dia mau menerima. Dia mau menerima, cuma mau tak video dia enggak mau. Jangan kamu video gitu, ya. Oh video, oke. Terus waktu Akhirnya Bapak sebutkan nama Yesus, dia kaget nggak? Enggak Pak, saya bilang kalau sekarang saya jadi pendeta, dia bilang, tak bilangin gitu, dia, oh hebat kamu, dia bilang gitu. Saya sombong Pak, sombong sedikit, bilang jadi pendeta walaupun saya bukan pendeta. Iya. Iya, gitu. Jadi akhirnya dia tahu kalau pendeta itu kan orang Kristen gitu loh. Oke, jadi waktu Bapak doa buat dia ikut doa? Iya, tak suruh menirukan. Kalau tak bilangin sebelum tak doakan, saya bilang kalau kamu percaya, pasti nanti kamu sembuh. Tapi kalau kamu tidak percaya, ya maaf, saya bilang gitu. Terus Ya, Bapak memang doa gimana? Terus Bapak doa gimana dia ikut? Bapak doa gimana pendek ya, aja? mengikuti Pak. Setelah selesai doa, tak salamin, tak peluk, dia menangis. Wow, hebat. Ya, dia menangis. Dia menangis dengan berkata, kamu sekarang hebat ya. Dulu kamu bangsat, dia bilang gitu. Iya, memang tak akui saya orang sampah, saya bilang gitu. Saya bangsat. Tapi saya bilang lebih baik mantan gali daripada mantan kiai. Ya, gitu. Bangsat itu apa, Pak? Bangsat itu apa? Bajingan, Pak. Bukan, Bajingan. bangsat itu bangsa Tuhan. Bapak sekarang jadi bangsa Tuhan, bangsa Tuhan. Amin, 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 amin. Bangsa Tuhan, betul. Lanjut, Pak, lanjut. Ya, dari itu Oke, terus Pak Timotius, sebentar. Ya. Pak Ngaporono. Karena waktunya terbatas ya. Saya tadi monitor sudah dari jam 3.3. Oke, saya mau tanya. Pak Timotius kan dari keluarga yang belum mengenal Tuhan. Ya. Mengenal Tuhan gara-gara istrinya disembuhkan, betul? Betul. Istrinya disembuhkan. Baru begitu ada mujizat, istri sembuh dari penyakit kanker stadium 4. Dia istrinya sembuh dan sehat seperti sedia kala. Pak Timotius betul-betul percaya Tuhan. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Kalau istri nggak disembuhkan, apa yang terjadi? Apakah Pak Timotius nggak mau ikut Tuhan atau bagaimana? Silakan jawab. Saya tetap ikut Pak, karena saya waktu itu dikasih pengertian sama pendeta Freddy Wowor dari Manado. Itu sekitar tahun 80 berapa ya Pak, saya masih sudah lupa. Itu dia bilang gini, asalkan kamu percaya, kamu yakin, mintalah sesuatu pasti diberi. Dari kata-kata minta itulah Pak yang menjadi kekuatan saya. Nah, ternyata di dalam Alkitab ada dalam Matius 7 ayat 7 itu. Nah, makanya sampai sekarang pun walaupun saya diberi teguran Tuhan dengan sakit seperti ini, saya bilang sama istri saya disembuhkan, tidak disembuhkan, aku tetap percaya Tuhan Yesus. Saya tetap melayani Tuhan Yesus. Ya.
Walaupun saya tidak disembuhkan, walaupun saya tetap seperti ini, walaupun saya harus 1 minggu 2 kali ke rumah sakit, aku tetap untuk Tuhan Yesus. Karena saya punya prinsip, bagiku hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Memang kemarin saya sudah bilang sama anak-anak dan istri saya seolah-olah membuat wasiat. Tolong kalau ada apa-apa, saya dimakamkan di sini, di sini. Kalau di makam gereja GTD, ya di makam gereja kita bayar 5 juta, saya bilang gitu. Tapi kalau kita dimakamkan di makam desa, kita enggak bayar, cuma kita bayar tukang gali kuburnya aja. Sama kasih makan, saya bilang gitu. Ini tabungan saya ada sekian. Sudah mikir sampai ke situ ya, Pak. Ya, saya sudah bilang sama istri sama anak-anak gitu, tapi dia menangis. Ini tabungan saya ada sekian, ini nomor PIN ATM saya sekian. Apa tak ambil semua? Apa begitu? Ambil semua, biar di rumah jadi uang tunai. Istri saya bilang. Tabungan hari tua, Pak. Ya, amin. Bukan untuk mati, Bapak. Bukan untuk mati itu. Betul. Lanjut. Ya, tapi istri saya bilang, udahlah enggak usah mikir masalah itu. Aku udah punya sendiri. Dia depositomu, biar depositomu, biar deposito saya, biar nanti dia gabungkan. Enggak, andekan namanya syarat mati kita tidak harus tua. Syarat mati tidak harus sakit. Bangun tidur kita mati banyak, saya bilang gitu. Bangun tidur kita mati banyak. Tapi setiap bangun tidur saya selalu berkata dan membangunkan anak istri saya, katakan setiap jam 4. Ayo bangun. Kita pujikan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, hidup ini kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita masih diberi kesempatan bangun sehat, ini adalah anugerah. Ini anugerah, bukan karena jerih payah kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena Tuhan yang memberikan anugerah. Saya bilang gitu. Kira-kira tak ajak misbah keluarga, tak ajak doa bersama, memuji menyanyi, terus saya mendoakan orang-orang yang kami kenal, seperti ada Pak Peter, ya Pak Karel. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofon, langsung bertanya, karena waktunya nggak banyak. Oke, ini sudah berjalan 10 menit. Masih ada 20 menit lagi. Silakan ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofon. Saya akan kasih layar. Pak Pit? Saja, 1 menit saja. Saya melihat itu Pak Ngaprono bagi-bagi beras kayak orang Supermi apa itu bawa kemana tuh Pak? Iya Pak Peter, tidak dengar Pak. Itu saya melihat Bapak ada membagi-bagi saluran berkat bagi orang, beras, gula, apa, mie dan lain-lain itu. Itu kemana Pak? Ke kaum du'a apa Pak? Kaum du'a apa dan anak-anak yatim. Terkadang apa yang menjadi motivasi dan menggerakkan Bapak gitu? Gini loh Pak, karena saya pernah hidup di bawah garis nol. Saya pernah hidup di bawah garis nol, bekerja 1 hari buat makan 1 hari. Waktu saya jadi tukang becak. Iya. Ya, jadi saya merasakan, saya melihat orang-orang tua, janda-janda miskin, seolah-olah mereka, terkadang saya datang ke rumahnya, tuh saya injilin, saya doakan, mereka juga mau. Makanya dia bilang seperti ini, yang dimuliakan bukan nama Ngapurono Pak, yang dimuliakan nama Tuhan Yesus. Dia selalu berkata seperti ini, semenjak Ngapurono jadi orang Kristen, luar biasa ya, dia luar biasa. Dia suka memberi, suka menyantuni gitu loh. Oke Pak, sebentar Pak. Saya ingat satu firman Tuhan ini Pak. Tabita tuh semasa hidupnya dia tuh menjadi seorang janda dan dia penjahit. Selama hidupnya dia selalu menjahit itu pakaian-pakaian janda-janda itu gitu. Jadi ceritanya waktu dia mati, ini janda Tabita, ini nama Tabita tuh mati. Mereka itu menangis kepada Petrus. Supaya kalau bisa Petrus datang berdoa kepada Tabita itu. Dan puji Tuhan, wanita-wanita janda yang dijahit baju-bajunya dari Tabita itu. Mereka minta ternyata Petrus datang dan mendoakan itu si Tabita itu bangkit Pak. Jadi Bapak belum mati Pak ya. Menginjili terus saja. Saya sudah pernah berdoa kepada Bapak kan. Saya sudah bilang dengan iman Bapak tidak akan mati karena pekerjaan yang Tuhan percayakan Bapak di surga percayakan kepada Bapak belum selesai walaupun Bapak sudah siapkan tabungan.
Iya, Pak. Lanjut, Pak. Ya itu jadi kalau terkadang kalau berkat saya lumayan tuh saya sama keluarga ke panti asuhan, Pak. Oke, oh begitu Saya ke ya. panti asuhan di Jepara, itu saya membawa beras, membawa sarimi, membawa air aqua, membawa minuman kemasan, roti gitu. Kemarin tahun 2023 kemarin saya membawa pakaian pantas pakai 3 dus. Mm-mm. Ya 3 dus karena anak saya jualan pakaian Korea dan Jepang. Jadi yang pantas-pantas yang pakaian untuk anak-anak itu tak bawa sama sampai 3 dus. Oh, begitu. Iya. Itu waktu masih Berarti punya mobil Espas itu ke sana. Ya puji Tuhan lah Pak Wong, kita memberi bukan dari kelebihan yang kita punya kok. Saya iya, memberi berangkat dari garis nol tadi kehidupan itu ya. ya dari segala kekurangan yang saya miliki. Apalagi menjadi orang baru di dalam Kristus kan hatinya semakin baru ya. Amin, amin. Mendapat impartasi hati baru. Terima kasih Pak, lanjut Pak. Iya. Yalah Pak, itulah kehidupan saya sehari-hari. Dimanapun saya pergi, dimanapun saya berada, walaupun kita lagi jagung-jagung punya orang kerja, gitu saya ngumpul-ngumpul, saya bilangnya ya tentang Yesus. Iya, saya tidak malu, tidak takut. Saya bilangnya tentang Yesus. Karena Tuhan Yesus yang kusembah dan Tuhan yang hidup, saya bilang gitu. Kan banyak yang bertanya, Pak, sekarang Pak Ngapurono kan sudah kaya, sudah punya segalanya. Ngapain tidak kembali jadi Muslim? Jawaban saya simpel. Iya, jawaban saya simpel, Pak. Maaf, bukannya saya tidak mau jadi Muslim. Kalau aku jadi Muslim, otomatis aku akan menjadi miskin kembali di bawah garis nol kembali. Iya, saya bilang gitu. Gak masuk surga lagi ya. Iya, saya bilang gitu. Loh, kok bisa, Pak? Iya, toh. Aku dulu sampah. Tapi di mata Tuhan saya berlian. Andai kan aku masih jadi Muslim, paling pekerjaan saya nukar sandal di masjid. Itu pasti. Karena kan di masjid kan firman-Nya kan berkata, ambillah yang baru, tinggallah yang lama. Nah, maka sandal yang baru tak pakai, yang lama tak tinggal. Itu dulu pernah tak jalani, saya dipukulin bapak saya pakai rotan sampai bengkak semua loh Pak. Kenapa Pak? Karena saya pulang Jumatan membawa sandalnya orang yang kulit, yang merek Carville, sandal speed saya tak tinggal. Ya, itu waktu masih buka gitu. Itu masuk surga enggak Pak? Nah, kita kan mentaati khotbahnya Kiai Pak. Oh iya. Udah Pak, di skip di situ Pak, lanjut Pak. Iya. Makanya saya sebenarnya itu tidak ingin seperti babi Pak. Hewan babi itu kan sudah tahu dibersihkan, dimandiin, tapi dia kembali ke cobangan. Nah, begitu pula dengan hari ini. Kalau saya sudah tahu kebenaran akan firman Tuhan, akan kebenaran Injil, ngapain saya kembali? Berarti sama dengan kita bunuh diri gitu loh Pak. Amin. Iya, babi itu seperti itu. Bapak sempat dapat teror nggak dari kiri kanan tetangga? Wah, namanya teror Pak. Waktu masih baru Pak, setiap hari. Sampai pekerjaan saya lah Pak, hanya seorang tukang becak. Di blacklist Pak. Pelanggan nggak mau yang ikut saya. Iya, tukang becak itu bayarannya berapa? Paling-paling besar 5.000 sekali narik. Loh, itu aja tidak mau tak tarik. Karena saya katanya jadi kafir. Loh, tapi saya tidak patah semangat kok. Saya tidak patah semangat karena Tuhan yang sembah hidup kok. Pasti kalau Tuhan menutup satu pintu, pintu yang lain akan dibukakan. Amin. Nah, itu sudah prinsip saya. Di blacklist ya? Iya, di pasar itu langganan-langganan. Setiap hari saya tuh waktu becak tuh sehari dapat uang 50.000, 60.000. Itu cari uang 10 orang. Dapat 10 orang ya. Itu tidak dapat. Karena apa? Mereka sudah tahu Wah Ngapurono sekarang jadi Kristen. Jangan naik becaknya. Najis. Wih, sadis ya. Lah iya, terus akhirnya saya punya prinsip Pak. Punya prinsip, saya bilang sama istri saya, kamu beli pisang, ketela, tape, gula merah, kelapa, santan, bikin kolak. Bikin kolak, iya. Bikin kolak sebanyak-banyaknya, nanti kita bagi-bagikan orang-orang tersebut satu mangkok. Yang beca-beca tuh ya? Iya, tak pagri mangkok Pak, tak pagri kolak. Akhirnya dia berkata, ada apa Ngapurono kok bagi-bagi kolak?
syukuran. Syukuran dapat rezeki. Iya. Mantap, penginjilan Nah, yang pas. akhirnya setiap saya punya acara sedikit-sedikit, tak kasih makanan, tak kasih apa. Mereka akhirnya lunak sendiri, Pak. Akhirnya nggak di blacklist lagi ya? Ya enggak, akhirnya mereka lunak, terus kira bilang, Ngapura jadi Kristen kok lomo ya. Lomo itu ibaratnya suka memberi. Suka memberi. Amin. Amin, amin. Ya. Luar biasa. Iya, iya. Nah, kemarin aja waktu saya dapat mobil, kan dapat cashback 12 juta. Cashback 12 juta dikembalikan dari dealer. Tak berikan beras 5 kilo sampai 100 bungkus. Sama sarimi, tak kasih sarimi 10-10. Tak bagikan ke 100 warga. Nah itu mereka akhirnya pada heran. Nah, dipagari dengan itu mereka langsung tutup mulut, Pak. Nggak mau berkata kidi. Kidi itu kiri babi, Pak. Kiri itu bahasa Jawa babi. Kiri itu anjing, Pak. Bahasa Jawane anjing itu kiri. Bahasa Jawane. Oh, no ya. Ya itu anak saya dikatain kidi. Pak Peter tahu itu orang Surabaya. Sampai sakmono ya, Pak Ngapurono ya. Hidup di Jawa itu mayoritas Muslim, Pak. Apalagi tapi tetangga wis api ya, wis aman ya. Loh, sekarang sudah aman, Pak. Dulu Jinak, RT aja saya enggak boleh ikut. Oh, tapi sekarang udah jinak mereka ya. Udah jinak, Pak, gara-gara ada halal bihalal. Mereka menyumbang pada paling besar 20.000, 25.000, saya sumbang 100.000. Mantap. Nah, itu saya sumbang. Pak, saya menyumbang ini bukan karena saya kaya, tapi karena saya punya rezeki dan tergerak untuk ikut halal bihalal. Akhirnya saya diundang halal bihalal, duduk paling depan, Pak, dekat kiainya. Alhamdulillah. Ya, dekat kiainya, ngomong. Karena ustadznya kenal dengan saya, dia bilang gini, kamu mau enggak seperti Ngapurono? Itu baru 100.000 duduk di depan ya. Kalau Bapak kasih 1 juta paling dipikul itu ya. Iya. Dan terus dia bilang gini, Ngapurono ada halal bihalal aja walaupun dia orang gereja, dia mau datang. Tapi kalau Ngapurono ada Natalan di gerejanya, kamu datang enggak ke gerejanya? Paling enggak mau. Itu kiainya, Pak. Ustadznya bilang seperti itu. Itulah Tuhan yang menyala, lilin kecil menyala di kegelapan itu, Pak, luar biasa. Amin. Ya. Lanjut, Pak. Saya katakan hidup saya itu hidup dengan iman, Pak. Hidup dengan iman. Walaupun saya tidak bekerja, tidak punya penghasilan apa-apa, tapi setiap bulan saya masih bisa menafkahi keluarga saya. Aku tanya dulu, Pak. Waktu Bapak duduk di muka tuh Bapak rasa gimana, Pak? Padahal awalnya nggak direken gitu. Ya, pertama sih namanya kita orang Kristen baru ya sedih ya, Pak. Sedih loh, dikucilkan ke sana kemari. 5 desa, Pak, yang mengucilkan. Bukan 1 desa, 5 desa. Wow. Karena kan saya terkenal seorang preman jalanan. Nah, begitu saya selesai jadi preman, tidak mau ikut-ikutan itu, ditawari minum, saya bilang aku habis minum obat. Jawaban dia apa sebelum dia tahu kalau saya orang Kristen? Oh, Pak Ngapurono mau menaik haji. Pantas dia sekarang tidak mau minum. Merokok. Nah, itu. Preman itu kan banyak akal, Pak. Pak Ngapurono preman itu banyak akal. Aku nih dulu punya dompet hilang di Wonokromo aja bisa balik, Pak. Iya. Loh, Pak, kita kalau masuk dalam organisasi preman, Pak, kita bisa masuk dan bisa keluar loh, Pak. Kita masuk bisa keluar ditembak, Pak. Keluar dibunuh. Sebab itu organisasi itu saya terapi. Halo, Pak. Ya. Tes. Tanggung Rono, stop dulu ya. Ya. Waktunya ini tinggal saya monitor waktu betul-betul ini. Sudah 2:33, sudah 23 menit. Kurang 8 menit lagi. Saya mau bertanya. Kalau nggak ada teman-teman yang bertanya, teman saya sama Pak Peter saja yang bertanya. Teman-teman kalau mau bertanya silakan buka. Sebentar. Tadi saya sudah kasih kesempatan tidak mau bertanya. Sebentar saya mau tanya dulu. Waktunya sudah tinggal dikit. Pak Ngapurono, teman-teman yang di kampungan sudah tahu Pak Ngapurono lagi sakit, cuci darah. Apakah ada pertanyaan gini, teman-teman yang mereka?
Pak Mahapurono ikut Tuhan kok sakit. Nah, katanya ikut Tuhan, kok kecapet sakit. Saya nggak ikut Tuhan Yesus, saya sehat kok. Ada nggak yang berkomentar gitu? Silakan. Ya, ada Pak. Komentarnya cuma seperti ini loh. Kasihan ya Pak Ngapurono, memang dulu dia tuh mantan peminum. Jadi tua-tua ya kena seperti itu. Jadi saya jadi contoh Pak. Nah, kalau bisa kamu jangan minum, jangan merokok. Biar tidak seperti Pak Ngapurono. Gitu. Bilangnya gitu. Nggak ada yang komen ya. Ikut Tuhan Yesus kok malah susah, malah sakit, malah kurus, turun 15 kilo. Nggak ada yang komen ya. Marahin saya tetap jadi saluran berkat Pak. Jadi mereka tidak berani ngomongin yang jelek-jelek. Itu Pak sudah disumbang sama itu kan, sama beras sama sumber kan pasti diam kan. Oke. Silakan Bu Melani. Wes disempal Pak, mulutnya udah disempal sama beras sama supermi Pak. Oke. Bu Melani silakan. Buka mikrofonnya. Yang bertanya silakan buka. Karena saat terakhir saya nggak kasih kesempatan lagi ya. Sudah saat terakhir nih. Ya shalom. Saya mau tanya nih Pak, Bapak berapa bersaudara? Terus kira-kira selain Bapak ada ya yang sudah bertobat, maksudnya yang sudah jadi Kristen dari keluarga Bapak gitu, yang sudah maksudnya dilayani gitu. Itu aja, terima kasih. Kalau dari keluarga saya belum ada sama sekali, karena mereka masih takut dan malu dengan tetangga kanan kiri. Kalau dari kakak adik-adik saya loh ya, itu ada 4 bersaudara, tapi yang satu sudah meninggal kemarin. Dia sakit, juga tak doain tidak mau, karena dia fanatik agama Islam. Tapi dari adik istri saya, itu ada satu yang masuk Kristen, sekarang hidup di Papua. Hidup di Papua, satu keluarga, mereka memang jadi Nasrani semua. Dan anaknya juga, kalau di Papua itu mau masuk militer, polisian, apa itu mudah. Jadi waktu dia mau masuk polisi, minta doa, dia bilang, Pak D, tolong saya doain, saya mau masuk kepolisian. Oke, tak doain lewat telepon video call, dan puji Tuhan dia masuk di kepolisian di Papua. Itu memang ada adik dari istri saya. Oke, saya sebentar. Ya, sudah. Oke, saya mau tanya lagi. Waktunya tinggal 8 menit. Oke, saya mau tanya, Pak Ngapurono dalam hati kecil ya. Dalam hati kecil, tolong jawab dengan jujur. Saya ikut Tuhan Yesus. Saya berdoa, mendoakan orang yang sakit. Padahal saya sendiri sakit loh. Cuci darah loh. Tapi saya mendoakan orang, itu luar biasa. Ya, saya membantu orang. Tapi kok saya diberi sakit seperti ini? Pernahkah? Pertanyaan saya, pernahkah Pak Timotius mengeluh pada Tuhan? Karena mengeluh itu manusiawi loh Pak. Karena Ayub pun mengeluh. Ayub yang dekat dengan Tuhan itu mengeluh loh. Jadi manusiawi. Ayub itu yang dekat dengan Tuhan, dia mengeluh. Ya, Yusuf yang dekat, yang itu dia pun kok di penjara, ya, masuk dalam sumur, ya, penjara. Daud pun begitu juga. Artinya banyak tokoh-tokoh Alkitab juga mengeluh. Termasuk Ayub. Hartanya habis. Anak-anaknya 10 orang habis. Istrinya mengolok-olokkan dia. Teman-temannya merendahkan dia. Ayub aja mengeluh loh Pak. Tolong dijawab Pak. Pernahkah ada tersirat Pak Timotius mengeluh tentang ini? Memang Pak, tak akui jujur Januari tahun kemarin 2024 ini tahun baru, saya divonis dokter gagal ginjal Januari Pak. Yes. Awal Januari memang. Langsung saya menangis di kaki Tuhan. Saya menangis di kaki Tuhan, saya berkata memang seperti kata Pak Andri. Tuhan, salahku apa, dosaku apa kok Tuhan hajar aku seperti ini. Memang saya mengeluh. Tapi istri dan anak-anak memberi kekuatan. Kamu kan pelayan Tuhan. Tidak mungkin kamu dibuat nanti mati. Ya, suatu saat tetap mati. Ya, suatu saat tetap mati. Amin, amin. Tapi kamu harus tetap bersyukur. Cari ayat Alkitab yang kamu baca setiap malam. Cari ayat Alkitab yang menguatkan.
Ternyata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Dan di samping itu Pak, saya menemukan ayat yang menguatkan saya sampai saya menangis. Begitu luar biasanya saya menangis karena apa? Wahyu 3:19. Barang siapa aku kasih akan wajar dan aku tegur. Relakan hatimu, bertobatlah. Haleluya. Dan saya betul-betul menangis, Pak. Yakin saya menangis di situ. Wah Tuhan, memang saya bertobat di hadapan manusia ini saya kelihatan baik. Mungkin di hadapan Tuhan saya belum sempurna. Karena kesempurnaan milik Bapa di surga. Saya bilang gitu, ya Tuhan, aku tetap semangat. Aku yakin suatu saat akan disembuhkan. Walaupun Tuhan jamah, tidak jamah, Tuhan sembuhkan, tidak sembuhkan, aku tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya punya prinsip seperti itu, Pak. Akhirnya saya diberi kekuatan sampai pendeta Martin Tampi dari Jakarta Kelapa Gading, dia datang ke rumah saya. Dia datang ke rumah saya dari Jakarta, naik kereta sampai Semarang. Semarang dia sewa mobil sampai ke rumah saya. Terus dia nginap di hotel di Pati, di Hotel Sapin. Saya datangi, saya layani. Dia bertanya seperti Pak Andri, apa yang menjadi Bapak Ngapurono kuat dengan ini? Karena saya punya Tuhan Yesus yang hidup, Pak. Tuhan tidak membiarkan anak-anak jatuh tergeletak. Walaupun saya seperti ini, aku tetap percaya. Kalau aku taat, Tuhan pasti buka jalan. Asal kalau aku tidak ikut dunia. Asalkan aku Tuhan Yesus, pasti akan membuka pintu berkat. Waktu saya Januari, kreatin saya 16, Pak. Hasil laborat. Januari, Februari, Maret. Bulan Maret, laborat lagi tinggal berapa? Tinggal 5. Wus. Harusnya berapa, Pak? Normalnya kreatin orang normal seperti Bapak, yang lainnya itu cuma 1,5, Pak. Sampai 2. Oh. Loh, saya sampai menangis, oh Tuhan, mujizat telah terjadi. Kalau Tuhan memulihkan istriku dari kanker stadium 4, Tuhan juga pasti akan menyembuhkan saya dari gagal ginjal. Amin. Itu iman pada hari ini. Amin, 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 amin. Ya, walaupun bagaimanapun saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang dikasihani itu terjatuh tergeletak. Ya, benar. Hidup untuk Kristus, mati dari keuntungan. Saya datang telanjang, pulang pun akan telanjang. Amin. Ya, seperti itu. Makanya saya imani, apapun kata orang, apapun kata dunia, biarkan anjing menggonggong, kapilah akan tetap berlalu. Amin. Itu prinsip saya. Bila perlu kapilah balik sama anjing kasih mati ya. Oke. Terima kasih Pak Timotius Ngapurono. Waktu juga lah yang harus memisahkan kita. Amin. Jadi saya harus akhiri. Terima kasih. Nanti mungkin sesi yang kedua nanti saya akan undang lagi. Masih banyak saya percaya masih banyak kesaksian dari Pak Ngapurono. Nanti kita akan lanjutkan sesi kedua. Saya harus konsekuen ya dengan sesi ini. Saya harus akhiri selama 29 menit. Oke. Terima kasih Pak Ngapurono atas kesaksian yang memberkati kita semua di YouTube channel ini dan di Zoom Kompak Siang, karena Injil adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 17 berkata apa? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. 1, bersyukur pada Tuhan kita terpilih untuk mendengarkan Injil yang menyelamatkan kita. 2, sudah seharusnya yang mendengar kabar baik oleh kuasanya bisa mengubah kehidupan kita, mengubah paradigma kita, mengubah perspektif kita. 3, menjadikan kita semua orang yang percaya hidup dalam kebenaran oleh karena iman. Yesus memberikan damai yang kekal dalam hidup kita semua, supaya kita memperoleh ketenangan dan sukacita selalu. Seperti biasa, saya tutup
kompak yang testimoni ini dengan pantun ya. Paling enak mandi di Sungai Kapuas. Sejuk dan segar rasanya. Hidup bersama Tuhan tidak was-was. Karena ada Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Terima kasih Pak Ngapurano. Ya, Oke, terima kasih, silakan Pak Karel. Saya limpahkan ke Pak Karel. Monggo. Ya, oke. Terima kasih Pak Timotius Ngapurano Karno ya, yang sudah sampaikan kesaksian hidup baik kita semua yang menguatkan kita juga supaya apapun juga yang kita alami itu kita tidak akan mundur ya. Seperti semboyannya Pak Ngapurano, sakit atau sembuh tidak akan tinggalkan Tuhan ya. Seperti Daniel. Oke, kita teruskan berikut ini masih bersama kita. Selamat siang, Saudara Pak Peter, Bu Melani,